Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Tresna. Nama saya Alia Rizbutami. Di sini kami sebagai narator akan menjelaskan mata kuliah perilaku konsumen sebagai bagian dari Data Driven Digital Marketing Project. Di video sebelumnya kita bisa lihat ada yang masih ribet nyari uang tunai dan ada juga yang tinggal buka HP, scan QR dan langsung beres. Nah, kejadian seperti ini sekarang sudah jadi hal yang biasa. Dompet gak lagi cuma soal uang fisik tapi juga harus sudah pindah ke aplikasi di ponsel. Saat ini, mahasiswa bisa dibilang jadi salah satu pengguna teknologi digital yang paling aktif. Hampir semua kebutuhan bisa dibayar pakai e-wallet, mulai dari jajan, transportasi, ongkir, sampai kebutuhan kuliah. Dari kebiasaan tersebut, muncul pertanyaan menarik. Kenapa mahasiswa cepat banget beralih ke e-wallet dan aplikasi apa saja yang sering mereka gunakan? Nah, di video kali ini kami akan membahas hasil analisis perilaku konsumen berbasis Google Trends terkait pengguna e-wallet di kalangan mahasiswa Indonesia. Supaya analisis yang gak asal-asalan, tentu kita butuh dasar teori. Penelitian ini mengacu pada teori perilaku konsumen dari Schiffman dan Wiesenblit serta Sumarwan. Yang pertama ada konsep opinion leadership, di mana pengaruh teman, lingkungan, dan rekomendasi di kampus itu punya peran besar dalam mendorong penggunaan e-wallet. Lalu selanjutnya yang kedua ada teori difusi inovasi dari Rogers yang menjelaskan bagaimana teknologi baru biasanya itu dicoba dulu lalu dipakai secara rutin, kalau dirasa bermanfaat baru mereka pakai jangka panjang. Yang terakhir ada yang ketiga, yaitu mahasiswa juga melalui proses pengambilan keputusan seperti mempertimbangkan kemudahan biaya, keamanan, dan fitur. Namun, di balik kemudahannya tetap ada resiko digital seperti penipuan OTP, kebocoran data yang perlu diwaspadai. Dalam analisis ini, kami menggunakan 3 sumber utama. Yang pertama, data dari Google Trends periode 2020 sampai 2025 dengan kata kunci Dana, GoPay, OVO, dan ShopeePay. Data ini membantu menilai beberapa besar minat masyarakat terhadap masing-masing e-wallet. Nah, kedua, kami juga menyebutkan survei kepada 25 mahasiswa untuk mengetahui pengalaman dan alasan mereka menggunakan e-wallet. Ketiga, analisis ini diperlukan dengan berbagai literatur pendukung seperti laporan resmi Dana Indonesia dari artikel Kompasiana tentang keuangan digital. Kalau kita lihat dari data Google Trends selama 5 tahun terakhir, kelihatan kalau si Dana ini punya tren yang paling stabil dan cenderung terus naik. Artinya, banyak orang yang pakai Dana bukan cuma karena promo, tapi memang merasa nyaman dan terbantu. Berbeda dengan itu, GoPay kelihatan cukup naik turun. Biasanya pencarian minatnya tuh naik kalau ada promo besar, misalnya layanan transportasi atau GoFood, tapi setelah itu akan menurun lagi. Nah, kalau OVO justru mengalami penurunan sejak tahun 2022. Salah satu penyebabnya itu makin banyaknya pesaing dan berkurangnya integrasi dan promo-promo besar. Sementara itu, ShopeePay sempat naik cukup tinggi, tetapi itu tidak bertahan lama dan naiknya itu pada saat event besar seperti 11.11 dan 12.12. Lalu ini tuh menunjukkan kalau si ShopeePay ini tuh cenderung tertarik pada promo jangka pendek atau bisa dibilang termasuk konsumen promotion driven. Selain itu, melihat Google Trends, kami juga menyebarkan survei ke 25 mahasiswa. Dari hasil survei tersebut, sebagian responden memilih Dana sebagai e-wallet yang paling sering mereka gunakan. Alasannya cukup sederhana, mulai dari kris yang paling gampang dipakai di tempat umum, banyaknya merchant, fitur transfer gratis, pay later, sampai rekomendasi dari teman. Menariknya, ada sekitar 32% responden mengaku pernah merasa khawatir soal keamanan menggunakan e-wallet. Tapi meskipun begitu, mereka tuh tetap menggunakan e-wallet karena lebih praktis dan memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Dari hasil analisis tersebut, bisa kita simpulkan bahwa mahasiswa menggunakan e-wallet karena kemudahan, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Dan Dana menjadi aplikasi dengan tingkat penggunaan yang paling stabil, karena promo memang efektif untuk menarik pengguna, tapi belum tentu membuat mereka setia dalam jangka panjang.
Selain itu, pengguna e-wallet juga harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko digital dan perilaku konsumen impulsif. Karena itu, kami menyarankan agar pengguna e-wallet lebih aktif membuat edukasi keamanan. Mahasiswa juga diharapkan lebih bijak dalam menjaga dan data pribadi dan menggunakan layanan keuangan digital secara bertanggung jawab. Sementara kampus dapat berperan melalui literasi keuangan digital. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran tentang perilaku konsumen digital mahasiswa saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.